Shalom saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis buku yang bernama Stephen Covey. Dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People mengatakan, hal yang paling utama adalah menjaga yang terutama tetap menjadi yang terutama. The main thing is how to keep the main thing as the main thing. Seseorang yang efektif, seseorang yang memiliki hasil guna yang banyak adalah orang yang tetap berfokus kepada hal yang utama dalam hidupnya. Paulus dalam kitab Kolose menjawab pengajar-pengajar palsu dengan mengedepankan Kristus sebagai yang terutama. Dalam Kolose 1:15-20, dengan begitu gamblang Paulus mengutamakan Kristus. Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah yang utama dari segala yang ada. Dan dampak dari keutamaan itu adalah orang-orang secara pribadi yang ada di dalam Kristus, orang-orang yang menerima, percaya kepada Kristus secara pribadi akan memiliki nilai-nilai spiritual. Pasal 3 ayat 1-4. Orang-orang yang mengutamakan Kristus adalah orang-orang yang selalu memikirkan, mengutamakan perkara-perkara yang di atas. Mereka juga mati bersama dengan Kristus. Bahkan ayat 5-11, mereka bisa menanggalkan manusia lama. Ayat 12-17, mereka bisa mengenakan manusia baru karena mereka mengutamakan Kristus dalam hidup mereka. Dan saudara, dampak dari keutamaan Kristus dalam diri seseorang adalah juga semakin efektifnya hubungan antar pribadi dalam orang-orang yang percaya kepada Kristus. Artinya, dalam hubungan keluarga, baik antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, hubungan mereka akan semakin efektif. Saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya hubungan dalam keluarga, tapi hubungan di dalam tempat bekerja, mereka semakin efektif. Dan nats yang barusan kita baca adalah bagaimana hubungan antara hamba dengan tuannya, bawahan dengan atasannya, yang semakin efektif. Dan secara khusus kita akan melihat sikap bawahan kepada atasan, sikap bawahan yang efektif yang menunjukkan bagaimana orang itu mengutamakan Kristus dalam hidupnya. Ciri orang-orang yang mengutamakan Kristus, ciri hamba yang mengutamakan Kristus, atau mungkin lebih tepatnya ciri bawahan yang mengutamakan Kristus adalah, yang pertama ayat 23, bekerja dengan antusias. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hamba yang mengutamakan Kristus, hamba yang selalu mengedepankan Kristus dalam hidupnya, selalu mengerjakan segala sesuatu dengan antusias. Dalam terjemahan Hawkman Christian Standard Bible dan Net Bible, ada yang berbeda di sana. Dikatakan, whatever you do, do it enthusiastically.
Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu. Terjemahan ini tidak berlebihan, saudara, karena dengan segenap hati berasal dari kata psike, akar kata psikologi. Psike itu artinya meniup atau bernafas. Saudara dikasih Tuhan, ini berhubungan dengan jiwa, bukan berhubungan dengan nos atau lab. Ini berhubungan dengan kehendak, semangat yang bergelora. Jadi, seseorang yang di dalam Kristus, seseorang yang mengutamakan Kristus adalah orang yang bersemangat dan bergelora dalam hidupnya. Orang yang berantusias dalam melakukan segala sesuatu. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berantusias melakukan segala sesuatu sebagai cara kita mengutamakan Kristus adalah kita harus taat kepada Tuhan kita. Kita harus taat kepada atasan kita dalam segala hal. Ayat 23 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal." Antusiasme kita adalah dalam rangka menaati orang-orang yang di atas kita, bukan sebaliknya melawan mereka. Selalu ada kata taat, selalu ada kata menurut kepada atasan kita. Mengapa? Karena ini adalah perintah Alkitab. Yang kedua ada kata tulus. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tulus artinya kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Kita melakukan segala sesuatu sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Kita tetap antusias melakukannya. Dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Kebanyakan orang ketika bekerja tidak dilihat orang, dia tidak dengan sungguh-sungguh. Dia tidak antusias. Tetapi kalau kita tulus, berarti kita tetap antusias sekalipun tidak dilihat oleh orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain taat dan tulus, ada lagi hal yang harus kita lakukan di dalam kita bekerja, menunjukkan keutamaan Kristus dalam hidup kita, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan. Orang bisa tulus bekerja, artinya dilihat atau tidak dilihat dia tetap antusias. Karena dia takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Kalau seseorang menghormati Tuhan, dia akan tetap bekerja sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Dan di atas semuanya, selain kita taat, selain kita tulus, selain kita takut akan Tuhan, adalah kita harus punya tujuan ketika kita antusias. Mengapa seseorang antusias? Mengapa seseorang sangat semangat bergairah dalam bekerja? Karena orang itu punya tujuan. Untuk siapa kita bekerja? Kita bekerja bukan untuk manusia, melainkan kita bekerja untuk Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang mengutamakan Kristus adalah orang yang menggebu-gebu, orang yang antusias bekerja. Orang yang bergairah karena tujuannya jelas. Bukan untuk manusia, melainkan untuk Allah. Kalau kita kembali ke teks ini, saudara, hamba yang dimaksud dalam ayat 18 sampai dengan 25 adalah budak. Budak di sini tidak memiliki gaji. Budak di sini tidak memiliki keluarga, dan mereka pun tidak memiliki jenjang karier. Sekalipun mereka antusias, tetap saja tidak digaji. Sekalipun mereka bekerja dengan bergairah, tetap saja tidak punya keluarga sebagai daya dorong mereka, motivasi kerja mereka. Sekalipun mereka menggebu-gebu bekerja, tetap saja mereka tidak punya karier. Nggak ada dari budak menjadi kepala budak. Tetap saja mereka budak.
Lalu mengapa mereka tetap antusias? Apakah mereka diupah? Tidak. Lalu mengapa mereka tetap bergairah? Apakah mereka mendapatkan upah? Tidak. Mengapa mereka tetap menggebu-gebu di dalam bekerja? Apakah ada karier? Tidak. Mereka punya tujuan, yaitu mempersembahkan karya itu untuk Allah dan bukan untuk manusia. Sudah dikasih Tuhan, dalam terjemahan Net Bible dikatakan, whatever you do, do it enthusiastically as something done for the Lord and not for men. Sebagaimana segala sesuatu kita persembahkan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang membuat mereka bekerja keras, karena mereka punya tujuan. Ini persembahan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika karyawan Kristen memahami hal yang seperti ini di Kolose, apakah karyawan Kristen tersebut masih bermalas-malasan lagi? Jika orang-orang Kristen sekarang mengutamakan Kristus dalam hidupnya dan melihat fakta yang seperti ini, apakah mereka masih tidak antusias lagi? Jikalau demikian, mengapa kita tidak bekerja keras? Mulai sekarang kita belajar antusias melakukan segala perkara. Sudah dikasih Tuhan, dalam sebuah tulisan di jejaring sosial, ada yang menceritakan tentang Paul Relton dari Inggris. Dia adalah orang yang sangat malas, bahkan tulisan itu mengatakan dia adalah orang yang paling malas di dunia. Bagaimana tidak? Dia membawa anjingnya jalan-jalan di jalan raya. Anjingnya disuruh berjalan, dia kasih tali, sementara dia naik mobil. Dan kecepatan mobilnya adalah 5 mil per jam. Artinya terjadi kemacetan panjang di sepanjang jalan raya itu. Hanya gara-gara satu orang menuntun anjingnya dengan kecepatan 5 mil per jam. Dia didakwa mengganggu kepentingan umum dengan denda 66 pound sterling dan SIM-nya dicabut selama 6 bulan. Tidak boleh mengendarai. Saudara, kemalasan adalah bentuk dari kita tidak mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Kita yang mungkin di sekolah malas belajar, di tempat kerja kita malas bekerja, atau mungkin di rumah kita malas melakukan segala sesuatu. Itu artinya kita tidak mengutamakan Kristus. Orang yang mengutamakan Kristus adalah orang yang bekerja dengan antusias, dengan semangat. Yang kedua, bagaimana cara kerja seorang hamba yang mengutamakan Kristus? Cirinya adalah orang tersebut yang kedua bekerja dengan berkualitas. Yang pertama, hamba yang mengutamakan Kristus, cirinya adalah bekerja dengan antusias. Yang kedua, cirinya adalah dia bekerja dengan berkualitas. Ayat 25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Barang siapa berbuat kesalahan. Paulus menekankan bahwa sekalipun engkau seorang budak, ketika engkau bekerja dengan antusias, jangan berbuat kesalahan. Jangan membuat sesuatu yang fatal di dalam pekerjaan kita. Banyak orang antusias, banyak orang menggebu-gebu dalam bekerja, tetapi kualitasnya tidak terjaga. Orang yang mengutamakan Kristus dalam hidupnya, sekalipun dialah hamba, bawahan, karyawan, dia bekerja dengan kualitas. Bekerja dengan kualitas artinya bekerja menghindari kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengutamakan Kristus artinya selalu mengerjakan sesuatu dengan kualitas terbaik. Mengapa harus menjaga kualitas? Karena hanya pekerjaan yang berkualitas saja yang mendapatkan upah dari Allah. Ayat yang ke-24 dikatakan di sana,
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Hanya pekerjaan, hanya karya yang berkualitas saja yang kelak kita akan menerima upah dari Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan 14 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Hanya jika pekerjaan kita teruji, hanya jika pekerjaan kita berkualitas, kita akan mendapatkan upah. Sebaliknya, jika pekerjaan kita tidak tahan uji, maka pekerjaan kita terbakar, kita akan mendapatkan kerugian. Mengapa kita harus bekerja dengan berkualitas? Karena Tuhan memberi upah hanya untuk karya-karya yang berkualitas. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kelak suatu hari, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan mendapatkan apa yang kita perbuat hari ini. Apakah perbuatan kita ini berkualitas sehingga kita mendapatkan upahnya? Ataukah karya kita tidak berkualitas sehingga kita mendapatkan kerugian? Ada seorang komposer bernama Benjamin McNee. Dia menulis lagu yang berjudul I Am Satisfied with Jesus. He has done so much for me. He has suffered to redeem me. He has died to set me free. Saya puas dengan Yesus. Dia sudah melakukan banyak hal untuk aku. Dia sudah menderita untuk menebus aku. Dan dia mati untuk membebaskanku. Tapi bagian ref lagu itu dikatakan, I am satisfied, I am satisfied. I am satisfied with Jesus. Saya puas dengan Yesus. But the question comes to me. Pertanyaan datang kepadaku. As I think of Calvary, is my master satisfied with me? Ketika aku memikirkan di Calvary, apa yang Kristus lakukan itu, apakah Tuanku itu puas dengan saya? Kita bisa mengatakan aku puas dengan Engkau Yesus. Tapi ketika Kristus memandang dari Calvary, apakah Kristus puas dengan karya kita? Mengapa kita harus melakukan pekerjaan dengan berkualitas? Karena kita mau persembahkan kepada Kristus. Dan persembahan itu hanya nomor 1 yang pantas kita persembahkan kepada Kristus. Hanya kualitas yang terbaik yang pantas kita serahkan kepada Kristus. 2 hal. Bagaimana seorang hamba memberikan yang terbaik kepada Kristus. Yang pertama adalah bekerja dengan antusias. Yang kedua adalah bekerja dengan berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.